Halo guys, kenalin, kami dari kelompok 9. Saat ini kami sedang melakukan pengamatan ekosistem sawah di daerah Betesen. Ikuti keseruan kami selanjutnya ya. Bye-bye. Close your eyes this time. I know it's hard to trust. I know it's hard to fall in love with somebody else. But if we take our time, let the stars collide. Hari ini kita akan membahas tentang ekosistem sawah. Apa sih ekosistem sawah itu? Ekosistem sawah merupakan suatu lingkungan yang terdiri dari berbagai makhluk hidup dan komponen lainnya yang saling berinteraksi. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat tanah, air, udara, dan mikroorganisme lain yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik. Abiotik itu terdiri dari tanah, air, dan udara. Tanah itu berfungsi sebagai tempat tumbuhnya padi atau tanaman. Kemudian yang kedua ada air, yaitu air itu penting bagi kehidupan tanaman dan hewan di sekitarnya. Kemudian untuk udara itu berfungsi sebagai penunjang fotosintesis. Selain komponen abiotik, ada juga yang namanya komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Kelompok produsen itu adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian konsumen itu adalah hewan yang hidup di sawah seperti belalang, katak, maupun kepiting sawah. Kemudian ada dekomposer itu adalah pengurai seperti mikroorganisme yang meliputi jamur maupun bakteri. Setelah dilakukan pengamatan ekosistem di area sawah, kami menemukan beberapa spesies biotik, terutama flora dan fauna yang hidup di sekitar sawah. Seluruh komponen biotik yang terlibat di suatu ekosistem memiliki perannya masing-masing sebagai upaya untuk membentuk suatu ruang kehidupan yang seimbang. Contoh interaksi antara berbagai organisme tersebut yaitu seperti predator yang mengendalikan jumlah hama atau tanaman yang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi hewan-hewan kecil. Selain berperan sebagai produsen dalam ekosistem, tanaman juga memegang peran penting dalam menjaga kestabilan tanah, mengatur siklus air, penyedia habitat bagi hewan-hewan kecil, serta pengatur keseimbangan nutrisi dalam siklus unsur hara. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait ekosistem sawah. Dalam ekosistem sawah ini, semua makhluk hidup akan saling berinteraksi. Interaksi tersebut akan kita sebut sebagai rantai makanan. Suatu rantai makanan dalam ekosistem sawah ini terganggu, maka akan terganggu juga keseimbangan dalam ekosistem sawah tersebut. Rantai makanan ini dapat terdiri dari padi, belalang, burung, ikan, ada juga katak, yuyu, dan ada juga mikroorganisme yang dapat sebagai pupuk bagi padi tersebut. Disinilah semuanya dimulai, dari padi yang bertindak sebagai produsen. Tanpa padi, rantai makanan dalam ekosistem sawah tidak akan berjalan. Kemudian datanglah belalang, ulat, dan siput sawah yang digolongkan sebagai herbivora atau konsumen primer. Namun, mereka tidak sendirian. Di ekosistem sawah, mereka akan menjadi mangsa bagi konsumen sekunder seperti burung pipit, katak, ikan kecil, dan yuyu atau kepiting sawah yang akan membantu petani memangsa hama tanaman dan menjaga keseimbangan populasi di lingkungan perairan sawah. Saat siklus kehidupan berakhir, peran penting mikroorganisme yang bertindak sebagai pengurai atau dekomposer akan memecah sisa-sisa organik menjadi zat hara agar dapat diserap kembali oleh padi untuk menyuburkan tanah dan mengulang siklus kehidupan. Jadi ada beberapa cara agar kita bisa menjaga ekosistem sawah agar tetap seimbang. Yang pertama adalah menggunakan pupuk alami. Untuk menggunakan pupuk alami, sawah itu akan tetap subur dan mikroorganisme yang di dalamnya itu tidak akan mati. Yang kedua, itu tidak menggunakan pestisida kimia. Tapi sama dengan menggunakan pupuk alami, itu tanamannya tetap subur. Namun hewan-hewan di dalamnya itu seperti kepiting ataupun katak itu tidak mati. Yang ketiga, itu kebersihan air. Jadi kita menjaga kebersihan air sawah supaya hewan-hewan yang ada di dalamnya itu tidak mati dan bisa menjaga sawahnya lebih lama. Yang keempat, itu tanaman pendamping. Jadi tanaman pendamping di sekitar sini itu
akan mengikat hewan pemakan hama supaya pemakan hama itu akan makan hama-hama dan sawahnya tetap sehat. Sayangnya, kelestarian ekosistem di sawah berpotensi mengalami penurunan. Terlihat tidak jauh dari sawah ini, terdapat proyek pembangunan perumahan yang akan berdampak pada kerusakan bahkan menghilangnya ekosistem. Ibu Ngatinah adalah salah satu petani yang mengeluhkan dampak pembangunan proyek perumahan terhadap penyumbatan saluran irigasi. Saat ini saya sedang berada dengan Ibu sinten namanya? Ibu Ngatinah. Beliau ini adalah petani di daerah sini yang mengeluhkan beberapa masalah yang ada di sawah ini. Sakit diceritakan ini. Karena kayak serokane ora ana salurane tan cilik sajane gedhe tambah iso tekan kene dadine mikine iki cilik ora iso mampet. Tahu ya enten wesi-wesi mbondo ngate badine benginan cagek-cagek kondasi ngono wis tambah ora dino minggu kan wong akeh tambah. Ekosistem sawah sangat penting untuk dijaga kelestariannya, karena memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga keseimbangan alam, dan memberikan berbagai manfaat ekologi dan ekonomi. Jadi, sawah merupakan ekosistem yang terdiri dari struktur biotik maupun komponen abiotik yang saling berinteraksi. Jadi, dari komponen tersebut harus seimbang untuk menjaga keberlangsungan dari ekosistem sawah ini. Bye-bye guys! Where I saw it before, dark, close your eyes.